keempat yang salah ya, keempat ya. Ya, teman keempat ya untuk etika profesi dan aspek hukum korupsi. Ini saya lihat ada 74 yang hadir ya kalau ini. Ya kita mulai aja ya. Nah, baik adik. Ini untuk yang teman empat saya akan sampaikan ya tentang yang pertama adalah konsepsi kontrak ya. Konsepsi kontrak korupsi. Yang kedua adalah prinsip hukum kontrak kerja korupsi. Prinsip-prinsipnya ya. Kemudian jenis-jenis kontrak korupsi yang sering digunakan ini penting buat adik semuanya nanti apakah nanti dia akan kerja di pemerintah sebagai bohir atau di kontraktor konsultan ya sebagai uh, penyedia jasa ya. Baik, ini definisi kontrak korupsi ya kita mungkin kita ambil yang referensi di Indonesia ya yang umumnya adalah bahwa kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi ini menurut pemesanan atau jualnya dalam industri kontrak produksi di lingkungan pemerintah ya berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2021 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ya bahwa kontrak pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut dengan kontrak adalah perjanjian tertulis ya antara pengguna anggaran PA, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat pembuat komitmen PPK ya dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Ini lazim yang dilakukan di pemerintah ya, pemerintah atau di Indonesia ya menggunakan apa dasarnya adalah Perpres ya, sekarang Perpres 16 ya, dulu 12 sekarang 16 yang terbaru ya. Kalau di PUPR ya itu ada Satker ya, Kepala Satuan Kerja, kemudian ada PPK ya. Yang pemiliknya adalah pemerintah Indonesia mewakilkan pada kementerian, kemudian mewakilkan kepada KPA biasanya. KPA itu Satker ya, kemudian PPK-nya pejabat berkomitmen yang akan tanda tangan kontrak itu dengan penyedia jasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan perubahannya mendefinisikan kontrak kerja korporasi sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan korupsi. Ya, kontrak umum apa kampanye kontrak ya ada jasa kerja, kalau untuk umum ya dua orang ya antara pemberi kerja dan penerima kerja gitu ya. Ini undang-undang jasa korupsi ya ini mendefinisikan seperti ini. Kalau referensi internasionalnya kita yang kita tahu adalah untuk project management body of knowledge ya bahwa dokumen yang mengikat pembeli dan penjual secara hukum. Ini nih intinya adalah ikatan jual beli gitu ya, ikat pembeli dan penjual, tapi secara hukum. Gitu ya. Kontrak merupakan persetujuan yang mengikat penjual dan penyedia jasa barang maupun suatu hasil dan mengikat pembeli untuk menyediakan uang atau pertimbangan lain yang berharga. Jadi ya antara ya jual beli antara pembeli dan penjual. Penjual dan pembeli ya. FIDIK adalah kontrak untuk FIDIK ya, ini kontrak internasional itu kontrak berarti perjanjian kontrak atau kontrak agreement ya. Surat penunjukan ini lebih lengkap di FIDIK ya. Nah, ini kontennya itu masuk surat penunjukan letter of accept
acceptance dan surat penawaran juga, letter of tender, termasuk persyaratan, condition, spesifikasi, drawings ya, jadwal atau schedule, ya, dan dokumen lain bila ada yang tercantum dalam perjanjian kontrak atau dalam surat penunjukan ini dan lengkap loh di PT ya. Adapun menurut hukum kalau menurut kamus hukum hitam ya, istilahnya kamus hukum black law dictionary ya, an agreement between two or more parties creating obligation that are enforceable or otherwise recognizable at law ya. Jadi jadi suatu perjanjian ya antara dua atau lebih ya, yang menimbulkan kewajiban yang dapat dilaksanakan atau diakui ya, menurut hukum ya. Jadi intinya bahwa kontrak konstruksi itu adalah diakui oleh hukum ya, under law ya. Apa sih muatan kontrak konstruksi itu ya, menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi yang nomor 217 dan perubahannya menjelaskan bahwa pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, sekurang-kurangnya harus mencakup peran sebagai berikut ya, para pihak ya, memuat secara jelas identitas para pihak yang akan melakukan perjanjian. Kemudian rumusan pekerjaannya seperti apa. Ini memuat rincian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerjanya. Kemudian nilai pekerjaannya berapa ya, harga satuannya berapa. Nah, kemudian sifatnya lamsam dan batasan waktu pelaksanaan. Ada schedule. Kemudian masa pertanggungan. Itu memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Jadi masa kontrak namanya ya, waktu kontraknya berapa, ditambah pemeliharaan. Kemudian hak dan kewajiban yang setara. Yaitu memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksinya ya, dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Ini lah kira-kira isi ya muatan daripada kontrak itu. Kemudian penggunaan tenaga kerja konstruksi memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Sekarang harus bersertifikat ya. Itu. Kemudian cara pembayarannya sudah dijelaskan dalam kontrak itu. Itu memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran. Ini cara pembayaran bisa dengan termin biasanya ya. Bentar, teh panas tawar. Atau dengan monthly sertifikat ya, jadi bulanan ya, atau sesuai dengan jenis kontraknya ya. Kemudian one prestasi memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian. Jadi kalau ada one prestasi ya, itu juga ada ketentuannya. Kemudian penyelesaian perselisihan yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan ya. Biasanya kalau hukum kita ada untuk sengketa produksi ada BANI atau BADAPSI ya, yang sekarang ini. Pemutusan kontrak kerja konstruksi ini kalau terjadi suatu pemutusan kontrak memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Ini sudah ada dalam kontrak klausulnya. Kemudian keadaan memaksa atau force majeure ya, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ini kemudian
kegagalan bangunan. Ini jika ada juga ditetapkan di situ ada klausulnya tentang kegagalan bangunan. Ini biasanya memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan itu. Ya. Misalnya tidak memenuhi SRF ya, tidak bisa dipakai layak fungsi, tidak layak fungsi misalnya dan sebagainya. Kemudian perlindungan pekerja ini juga harus dicantumkan dalam kontrak ya. Undang-undang buruh itu mengamanatkan ini bahwa memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Kemudian perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan atau kematian dan ada kecelakaan kerja. Ya, SDSMK 3 kita masukkan unsur-unsur itu dalam muatan kontrak. Aspek lingkungan memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan yaitu syarat-syarat AMDAL ya, UPR, UKL ya, misalkan itu. Kemudian jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau ibadah kegagalan bangunan. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi ya. Ini ada sebutan tadi ada perselisihan atau sengketa ya. Ini dipilih apa di Bani atau di Badapski ya atau di lewat musyawarah misalnya. Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak kerja konstruksi adalah sebagai berikut. Tentu yang pertama adalah subjek, adanya subjek itu pengguna jasa dan penyedia jasa ya pelakunya ya. Kemudian ada objek, objek yaitu objeknya yaitu konstruksi yang berhubungan dengan konstruksi bangunan dan perwujudan fisik lainnya. Ada apa yang objek yang akan di kontrak itu, perjanjian kontrak kerja itu. Kemudian ada dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, yaitu kontrak kerja konstruksi. Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Ini ada 3 unsur ya dalam kontrak itu ya, subjeknya, objek, dan ada dokumen. Kemudian perikatan, ini prinsip-prinsip ya, prinsip hukum kontrak kerja. Yang pertama adalah perikatan yang berhubungan dengan kontrak kerja konstruksi adalah suatu hubungan hukum yang menyatakan bahwa satu pihak berhak menuntut suatu prestasi kepada pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Pihak yang berhak menuntut prestasi tersebut disebut kreditor, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi disebut debitor. Ini dalam secara hukum hubungan dengan hukum ketentuannya seperti ini ya. Prinsip hukum kontrak kerja konstruksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah berdasarkan pada asas-asas kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat dan negara. Ini prinsip hukum kontrak mengandung berbagai asas dalam pelaksanaan. Praktek kontrak konstruksi Indonesia dapat dilakukan menjadi ini ada untuk versi beberapa versi ya, dibagi untuk versi pemerintah ya, biasanya kita seperti di PUPR ini ya, ini standarnya mengikuti standar pemerintah dan dia standar yang membuat atau spesifikasi standar kontrak ya itu dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya di Indonesia itu ini untuk konstruksi. Karena pembina jasa konstruksi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan versi swasta nasional ini versi beraneka ragam sesuai dengan pengguna jasa atau pemilik proyek. Kadang-kadang mengutip standar departemen atau yang sudah lebih maju mungkin menggunakan FIDIK ya. Bisa, kalau swasta bebas mau ikutin standarnya nasional atau standar internasional FIDIK ya.
sesuai dengan mungkin lingkup dari kerjaannya ya. Kalau kerjanya cukup besar, kompleks ya, dan biasanya melibatkan vendor-vendor dari asing ya, biasanya menggunakan kontak-kontak yang fidik ya, atau kontak asing ya, kontak nasional ya, atau CCT ya, joint contact tribunals. Tribunals. Ya ini juga tapi yang umum adalah FIDIC digunakan di Indonesia. Adapun versi swasta asing umumnya para pengguna jasa ini juga pakai FIDIC atau GCT. Jadi lingkup hukum kontrak kerja konsorsi ya, adalah dua kontrak ini adalah sesuai hukum ya, bahwa kontrak kerja konsorsi berada dalam lingkup hukum sejak mulai ya, proses awal ya, terjadinya kontrak tersebut, yaitu sejak proses pengadaan yang cukup terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi sejak persiapan, kemudian lelang ya, pelaksanaan sampai kontrak selesai. Ya ini hukum mulai dari persiapan sampai kontrak selesai itulah hukum pidana. Kalau di pelaksanaan saja adalah hukum perdata. Ini ada bedanya. Ya. Kalau di persiapan maksudnya hukum administrasi negara karena masih persiapan. Jadi ada tiga lingkup ya yang yang aspek yang ada di dalam aspek hukum di dalam lingkup kontrak kerja konstruksi ini. Hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa pada proses persiapannya di persiapan ini adalah masih masuk hukum administrasi negara, yaitu hukum tata usaha negara. Sedangkan untuk hubungan pelaksanaan antara penyedia dan pengguna ini termasuk hukum perdata. Dan sengketanya adalah sengketa perdata. Tapi kalau sudah hubungan antara dari awal sampai akhir, ya, sampai selesainya kontrak ini untuk hukum pidana. Jadi menyangkut kalau misalnya speknya tidak sesuai, ada kecurangan, ya tidak sesuai dengan kontrak, atau tidak sesuai dengan spek, itu bisa berimplikasi pada hukum pidana. Ini yang sering terjadi, proyek-proyek terjadi kasus-kasus misalnya korupsi dan sebagainya. Kita lanjutkan ya, ini hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara yang berlaku untuk pengadaan jasa oleh pemerintah mengatur bahwa pengguna jasa bertindak sebagai pejabat negara, bukan mewakili negara sebagai individu atau pribadi. Jadi semua keputusan yang diambil merupakan keputusan negara. Jadi hukum ini mengatur pelaksanaan teknis dalam mengelola negara. Lingkup pengaturan hukum adalah bentuk dan tingkah laku pemerintah, hukum, kepegawaian, dan peradilan administrasi. Jadi kalau orang PPK di organisasi atau di apa di lembaga, kementerian lembaga mengadakan kontrak kerja itu bukan atas nama pribadi atau individu, itu adalah mewakili negara. Jadi segala tindakan, segala bentuk perilaku dan sebagainya itu adalah bentuk daripada mewakili pemerintah. Jadi harus hati-hati. Ya. Kalau sebagai bohir, sebagai pejabat pembuat komitmen atau satker ya, atau yang orang yang menandatangani kontrak, ini hati-hati. Makanya harus ada clearance ya, ada kalau di PU ada namanya fit and proper ya, clearance dari yang bersangkutan, termasuk kami melakukan tes fraud ya, jadi menunjuk seseorang menjadi PPK apakah dia tingkat fraudnya tinggi tidak ya, tingkat. Jadi kalau fraudnya tinggi, nah ini tidak lulus biasanya di PPK ya. Jadi kami banyak menyiapkan PPK yang memang betul-betul bisa dipercaya, jujur dan berintegritas. Ya.
Hukum perdata mengatur kepentingan perorangan terdiri dari ini untuk pelaksanaan ya hukum perdata, yaitu hukum pribadi, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum. Ya. Nah, hukum keluarga itu ketentuan hukum yang mengatur hubungan lahir batin antara dua orang yang terikat perkawinan dan akibat hukumnya. Ini hukum keluarga. Hukum kekayaan itu ketentuan hukum tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang punya uang. Yang hukum waris itu ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya. Ini waris ya. Ini hukum perdata lingkupnya. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas. Apabila suatu tindak pidana dilakukan akan berdampak buruk pada keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan keterlibatan umum masyarakat. Misalnya suatu proyek ya karena penyalahgunaan kewenangan ya ini bisa masuk ke implikasi ke hukum yaitu menjadi tindak pidana. Misalnya proyeknya tidak sesuai dengan spek kualitasnya sehingga menimbulkan kecelakaan ya karena kecelakaan dan sebagainya ya misalnya tentang rigid pavementnya tidak sesuai ya terlalu bergelombang sehingga mobil bisa celaka dan sebagainya itu bisa dikenakan hukum pidana. Baik, kita masuk ke jenis-jenis kontrak kerja konstruksi. Kontrak korupsi berdasarkan cara pembayaran ada 5 yaitu kontrak lamsam ya, kemudian kontrak harga satuan, kontrak gabungan antara lamsam dan harga satuan, kemudian kontrak persentase ya, dan kelima adalah kontrak terima jadi atau turnkey. Ya. Kontrak konstruksi berdasarkan pembebanan tahun anggaran ya, jadi karena di tahun kalau pelaksanaan 1 tahun anggaran namanya kontrak tahun tunggal single use kontrak ya 1 tahun selesai. Tapi kalau beberapa tahun ada nama atau itu namanya kontrak tahun jamak atau multiple use kontrak. Nah, jadinya bisa 1 tahun, 2, 3 tahun. Nggak perlu lelang lagi ya. Ini jamak. Ini untuk kontrak jamak kita harus dapat izin dari Kementerian Keuangan bagi otoritas tanggung jawab keuangan negara. Ya. Kontrak konstruksi berdasarkan sumber pendanaannya adalah ada kontrak pengadaan tunggal, ada kontrak pengadaan bersama, atau kontrak payung, framework kontrak. Ya. Dengan kontrak konstruksi berdasarkan jenis pekerjaan ada kontrak pengadaan pekerjaan tunggal dan kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Bentuk kontrak yang paling biasa adalah kontrak lamsam. Ini ya lamsam. Dalam kontrak ini pengguna jasa dan penyedia jasa sepakat pada suatu jumlah pasti yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia untuk pelaksanaan kebutuhan. Jadi misalnya suatu konstruksi ini pokoknya bangunnya seperti ini, saya harganya sekian, itu ya. Jadi pokoknya itu include semuanya. Di sana sudah ada speknya semuanya, gambarnya semuanya ya. Itu pokoknya ini lamsam, pokoknya lamsam dibayar lamsam. Misalnya harga satunya lamsam. Ya, jadi tidak fixed price ya. Itu namanya kontrak lamsam. Kemudian secara umum juga ada kontrak fix lamsam price yaitu kontrak yang volume kerjanya yang satu dalam kontrak tidak boleh diukur ulang. Jadi sudah fix ya. Jadi yang tadi yang saya katakan fix lamsam fix. Jadi nggak usah nggak boleh diulang diukur lagi, nggak ada addendum itu ya.
Jadi kalau ada yang misalnya jadi harus ngecek ya, harus jeli yang ngecek kontrak itu dihitung betul ya supaya tidak rugi gitu ya. Karena kalau ada perubahan tidak bisa minta tambah anggaran itu kecuali memang ada item baru yang ditambahkan. Kontrak lamsam nilainya akan tetap sepanjang tidak ada perubahan pada lingkup skop pekerjaan baik menyangkut kuantitas maupun kualitasnya. Jadi udah fix ya. Dalam memperkirakan biaya pekerjaan untuk kontrak harga pasti, penyedia jasa harus mempertimbangkan kondisi buruk yang mungkin mempengaruhi biayanya, yaitu yang dikaitkan dengan harga untuk memperoleh pekerjaan melalui proses penawaran terendah. Jika tidak ada pasal yang mengatur mengenai kenaikan harga dalam kontrak, maka penyedia jasa tidak akan mendapat tambahan biaya atas kenaikan harga yang meningkat. Jadi ini eh, bahayanya kalau misalnya terjadi kenaikan harga ya, itu jadi bisa rugi ya. Jadi penyedia jasa bisa rugi. Kemudian ada kontrak harga satuan atau fixed unit price kontrak. Ini yang umum juga dilakukan sekarang di PU ya, di perusahaan kami ya. Sehingga secara umum kontrak unit price adalah kontrak yang volume pekerjaannya dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar sanakan dan nilai kontrak. Jadi contohnya kita karena apa? Karena kalau lamsam itu mesti udah lengkap, perencanaannya udah selesai, udah membutuhkan apa? Hitungan yang matang ya, matang betul ya. Jadi udah fix betul volume dan kualitas dan kuantitinya. Kalau di unit price ini kita memang volume yang ada hanya volume ancar-ancar. Jadi volume yang kita lelangkan ancar-ancar bisa berubah di lapangan karena sesuai dengan lapangan, karena kenyataannya misalnya membuat suatu jalan, misalnya jalan tol, kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi nanti yang di lapangan sebenarnya. Bisa kita menemukan ya apa perubahan-perubahan di lapangan atau perubahan trase dan sebagainya yang tidak bisa dilewatin ya, sehingga bisa dilakukan addendum kontrak. Makanya kita pilih dengan fixed price kontrak ya, fixed unit price kontrak. Ini unit price, jadi nanti bisa dihitung kembali. Jadi ada sub drawing atau pertama jadi gambar desain pertama, hitungan pertama desainnya, nanti di akhir ya ada sub drawing, ada yang terakhir seperti apa jadinya itu. Jadi bisa ada perubahan dalam pelaksanaan. Jelas bahwa kontrak harga satuan berbeda dengan kontrak lamsam. Kontrak lamsam meliputi satu harga pasti tetap penuh semua atau beberapa barang pecahan, sedangkan kontrak harga satuan hanya mengatur harga satuan yang pasti dan tetap. Jadi harga satuan per item. Totalnya kontrak diperoleh dengan mengalihkan harga satuan dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi misalnya volumenya bertambah, itu bisa nilainya bisa bertambah, ya berbeda ya. Yang harga satuannya aja yang sudah disepakati dalam kontrak, misalnya harga beton K 400 misalnya, itu berapa? Misalnya 2,5 juta per kubik misalnya. Yaitu yang disepakati, tapi volumenya bisa bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan lapangan. Risiko pengguna jasa dengan sistem harga satuan relatif kecil daripada kontrak lamsam. Jadi ini lebih anu lah, dengan sistem harga satuan lebih anu lah, lebih aman ya daripada kontrak lamsam. Penyedia jasa menanggung risiko kenaikan harga satuan yang tercantum dalam kontrak. Bila penyedia jasa mengajukan penawaran atas dasar satuan pekerjaan, dia menjatuhkan harganya atas biaya melaksanakan jumlah pekerjaan yang diantisipasi. Jadi makanya ada lelang tender ya. Cuman sekarang apa kondisi lelang sekarang ini orang cenderung
menawar terendah itu ya. Ini yang sering membahayakan konstruksi, bisa tidak selesai. Banyak kontraktor atau konsultan asal dapat kerjaan daripada nggak dapat kerjaan, udah banting harga saja nawar. Ini yang menjadi sulit ya, karena di dalam Perpres 16 juga yang harga yang paling menguntungkan negara ya, yang itu yang biasanya meskipun sebetulnya tidak harus yang terendah yang menang ya, karena bisa saja terendah tapi pekerjaan tidak selesai gitu ya. Harus boxnya harus hati-hati, dicek betul ya, diverifikasi betul tawaran daripada uh, penyedia jasa itu. Ini ada untuk kontrak kursi yang berlaku umum, kontrak gabungan ya. Dan untuk kontrak gabungan dalam satu kontrak kerja konstruksi ada sebagian pekerja nyatakan langsam dan sebagian lainnya nyatakan dalam harga satuan. Tapi biasanya untuk kegiatan di bangunan ini ya. Ada kegiatan yang memang tidak bisa dihitung dengan fixed price ya. Jadi dihitung dengan langsam. Jadi umum juga dipakai kontrak gabungan ya, nggak murni dari fixed price, unit price, tapi ada gabungan lamsam dan unit price. Secara teknis hal ini tidak terhindarkan karena dalam suatu pekerjaan atau proyek besar yang kompleks, mungkin saja beberapa bagian pekerjaan belum dapat ditentukan volumenya dari semua sehingga untuk pekerjaan ini diperlakukan untuk harga satuan. Jadi yang volumenya udah pasti pakai lamsam, yang belum pasti pakai unit price. Yang keempat adalah kontrak persentase ya. Pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan atas dasar prestasi atau kemajuan perusahaan yang telah dicapai. Kemajuan perusahaan yang dijadikan dasar pembayaran itu kan dalam kontrak. Jadi tidak atas dasar prestasi yang dicapai dalam satuan waktu atau bulanan. Berdasarkan prestasinya. Biasanya besarnya prestasi ditentukan dalam prosentase terhadap nilai kontrak. Selain pula cara pembayaran seperti ini disebut pembayaran termin atau angsuran dan dilakukan atas prestasi seluruhnya, biasanya hanya 95%. 5% sebagai jaminan. Jadi jelas bahwa yang menjadi kriteria dalam pembayaran adalah prestasi dan bukan waktu ya. Prestasi hasil kerjanya, bobotnya. Namun seperti halnya dengan pembayaran bulanan, pembayaran atas prestasi juga hal ini sebenarnya tidak aman bagi pengguna jasa karena yang diakui sebagai prestasi juga prestasi bahan di lapangan, material onset, bukan saja prestasi fisik pekerjaan selesai. Ya ini ada satu lagi adalah kontrak terima jadi, boleh saya terima jadi ya gitu ya, dengki ya namanya. Bentuk kontrak semacam ini lebih dikenal populer di masyarakat dengan istilah kontrak dengki ya. Secara teknis istilah rancang bangun, desain build, desain and build ya, atau desain kontrak konstruk lebih tepat ya karena lebih menggambarkan secara jelas pembagian tugas dalam kontrak tersebut. Desain and build sekarang sudah umum dilaksanakan dan Kementerian PUPR sudah merevisi ya Permen PU-nya ya sehingga lebih jelas ya hubungan kontrak kerjanya untuk pengguna dan penyedia jasa. Kalau di FIDIK dibedakan dari segi pembayarannya antara desain and build dan turnkey. Bila desain and build pembayarannya per termin sesuai kemajuan pekerjaan seperti kontrak biasa, sedangkan turnkey pembayaran sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Dari segi penugasan yang harus dilakukan baik desain and build maupun turnkey sama-sama menyelesaikan perencanaan dan sekaligus membangun. Jadi perencanaan sama pelaksanaan saling berjalan bersama-sama paralel ya.
Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kecepatan. Maksudnya kalau menunggu desain dulu nanti lama ya. Jadi memakai desain and build gitu ya. Seperti pekerjaan-pekerjaan untuk Asian Games waktu itu ya, untuk yang sekarang beberapa proyek nasional, strategis nasional juga menggunakan desain and build termasuk di IKN ya. Pekerjaan-pekerjaan konstruksi sekarang di IKN termasuk desain and build karena perencanaannya sekaligus bersamaan dengan pelaksanaannya. Dalam bentuk kontrak ini, konsultan perencana tidak mengikatkan diri atau menerima tugas dari pengguna jasa, tetapi menerima tugas dari penyedia jasa yang biasanya dalam bentuk kontrak. Ini disebut build contractor atau turnkey builder. Ya. Perusahaan pengguna jasa biasanya tidak lagi menempatkan pengawas lapangan, tapi cukup menunjuk wakil atau owner representative. Baik ya, saya kira ini itu yang bisa saya sampaikan ya, adik-adik semuanya ya. Ini kebetulan saya lagi kurang sehat ya, mohon maaf mungkin kalau kurang begitu bagus menerimanya dalam ini. Ini saya lihat di sini yang ini udah adik-adik silakan ya, ini ada pertanyaan soal ya, semuanya ada di dalam teks tadi di materi. Saya suruh bagi dulu materinya, silakan dikerjakan ya. Nanti tinggal satu pertemuan ya untuk UTS ya nanti ya. Jadi nanti kita recording in progress. Halo, banyak. Halo, ada pertanyaan adik-adik? Diskusi, kita bisa diskusikan tentang kontrak ini. Ada yang mau tanya? Adik-adik? Ada yang mau diskusikan mungkin? Halo, nggak ada? Sudah siap untuk ini menjawab pertanyaan? Nanti dikumpulkan jam cukup ya 1 jam aja ya kan soalnya nggak begitu sulit ya. Silakan dikumpulkan jam 12 ya, jadi ya, ya. Terima kasih adik semuanya dan sesi kuliah sudah kita selesaikan ya. Kalau nggak salah 4 kali. Tunggu. Hmm. Baik adik-adik ya, ini soal tugas untuk kuliah pertemuan keempat. Silakan kerjakan ya lengkap-lengkapnya ya. Boleh juga ditambahkan sesuai dengan referensi ada dari lain ya, selain dari yang ini kan 4 kali kuliahnya. Tinggal tes aja ya. Oke. Baik, jadi ini kuliah terakhir ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya mohon maaf ya, dimaafkan dan kita ketemu nanti cari waktu yang bisa bersama-sama. Syukur semuanya bisa ikut ujian untuk UTS ya. Karena dari kuliah ini kalau yang meninggalkan kuliah ini tidak ikut 2 kali, saya mungkin tidak akan kasih nilai ya. Tapi kalau meninggalkan cuma sekali, kalau ada izin nggak apa-apa, ada keterangannya. Gitu. Nanti UTS silakan ikut, nanti saya bicarakan dengan kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Sehat semuanya ya.
Recording stopped.